Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Romo Kristoforus Luki Nikasius PR, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Luki. Selamat datang Romo. Mbak Puri juga sahabat Oase Rohani Katolik yang setia semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita, berlimpah berkat Tuhan, dan semoga kita selalu semangat dan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan boleh menjadi pegangan dan inspirasi hidup buat kita sekalian. Iya, amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Luki. Mari kita siapkan hati kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa semua pergumulan, juga ucapan-ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Engkau yang mengenal kami pribadi-pribadi, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi harapan, segala pergumulan. Dan biarlah melalui warta gembira, kabar sukacita yang hari ini kami renungkan, menjadi peneguhan dalam langkah hidup kami sehari-hari. Sehingga dalam menapaki kehidupan ini kami nggak lagi takut, kami nggak lagi cemas, kami nggak lagi khawatir. Sebab kami percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, supaya kami boleh menjadi pendengar sabda-Mu. Namun beri kami juga hasrat dan kehendak untuk menjadi pelaksana firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Wahyu bab 20 ayat 1 sampai 4, ayat 11 sampai 15, dilanjutkan dengan bab 21 ayat 1 sampai 2. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan memeteraikannya. Jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1.000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patung, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu.
Kemudian semua kitab dibuka. Juga sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, demikian pula maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yakni lautan api. Dan barang siapa namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan tanggapan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Luki. Ya, Romo Luki, pada kesempatan hari ini, permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Terima kasih Mbak Puri, sahabat oase rohani Katolik yang baik semua. Shalom, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya bermenung begini ya Mbak Puri ya.
Buat saya firman Tuhan itu, Alkitab itu, Bible itu adalah mukjizat Allah. Mukjizat yang dikaruniakan Allah bagi kita. Jadilah yang namanya Bible, Alkitab atau firman Tuhan. Namun saya bermenung, kenapa ya? Kok banyak orang Katolik yang tidak mau menerima mukjizat Allah dengan membaca firman-Nya. Padahal firman Tuhan, kitab suci itu adalah karya Allah, mukjizat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan kita merenungkan firman, dengan kita baca firman, kita akan mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup. Amin. Semoga melalui mendengar firman Tuhan melalui oase rohani Katolik hari ini, semoga melalui kesetiaan kita membaca firman Tuhan, tetapi tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca, kita pun selanjutnya mau diajak menjadi pelaksana-pelaksana firman di dalam kehidupan. Inilah kesaksian hidup kita sebagai orang beriman Kristiani. Para ibu, bapak, oma, opa, saudari-saudara, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Firman Tuhan hari ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan firman Tuhan hari ini ngeri-ngeri sedap? Tadi ya, kita tahu kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, nuansanya itu apokaliptik, tentang akhir zaman, tentang vision, penglihatan Yohanes akan kedatangan Yesus yang kedua. Namun berita ini bukan untuk menakut-nakuti kita loh. Berita ini bukan untuk membuat kita menjadi takut dan kecil hati, tidak. Makna dari penglihatan Yohanes yang dituliskan dalam kitab Wahyu mengajak kita untuk siap sedia berjaga-jaga menyambut datangnya Kristus yang kedua. Sahabat oase rohani Katolik yang baik, beberapa waktu yang lalu ya ada film superhero baru. Kalau zaman dulu film superhero-nya paling Superman dan Batman. Anak-anak zaman now mengenal banyak superhero. Ada di Avengers, ada Aquaman dan lain-lain. Nah, ternyata belum lama ini ada film juga berjudul Madam Web. Saya tidak tahu film ini tentang apa. Saya kira ini film horor. Tetapi ketika saya tonton film tentang Madam Web, jadi dikisahkan ada seorang ilmuwan yang mencari laba-laba yang dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Ia berupaya masuk ke dalam pedalaman hutan rimba demi mencari laba-laba yang bisa digunakan untuk obat, karena dirinya membutuhkan obat itu supaya anak yang di dalam kandungan yang divonis dokter tidak akan hidup karena mengidap sindrom tertentu. Dia mau memperjuangkan agar anaknya ini hidup dengan mencari laba-laba ajaib itu. Dia ini seorang ilmuwan, maka dia meneliti dan dia cari laba-laba itu. Dan hasilnya sungguh ia menemukan laba-laba itu. Namun ia dihianati oleh sahabatnya sehingga ilmuwan ini akhirnya mati terbunuh. Laba-labanya dicuri sama sahabatnya. Namun suku pedalaman membantu ibu ini yang sedang hamil besar untuk bersalin, anaknya bisa hidup namun ibunya tidak terselamatkan. Yang menarik begini kisahnya. Ternyata anak ini punya vision. Anak ini punya penglihatan akan masa depan. Sehingga dia bisa mengantisipasi, sehingga dia bisa mempersiapkan
Masa depan yang buruk itu jangan sampai terjadi. Caranya gimana supaya masa depan yang buruk itu tidak terjadi? Maka di masa sekarang ini dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar yang buruk itu tidak terjadi. Istimewa bukan? Eh, Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, makna kata mempersiapkan atau mengantisipasi dijelaskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu tadi dalam bacaan pertama dengan sangat detail apa yang Yohanes lihat, ia tuliskan di dalam kitab Wahyu. Nanti akan ada penghakiman. Iblis dan segala yang jahat akan ditawan, akan dibelenggu. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat. Istimewa sekali ya. Lalu yang tidak baik dikatakan oleh Yohanes akan diperbaharui. Yang tidak baik itu akan dipugar kembali. Maka saya kira kesempatan waktu hari ini, sekarang ini adalah kesempatan untuk kita untuk memperbaiki hidup, untuk menata hidup, mengantisipasi datangnya hari Tuhan yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita duga. Caranya dengan apa? Dengan menjalani hari ini lebih baik lagi. Dengan menata hidup ini semakin lebih baik lagi. Saya kira permenungan dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes dari bacaan pertama hari ini mengajak kita, mari ibu bapak saudara-saudari, kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Caranya adalah dengan apa? Tadi di awal saya sudah mengatakan, firman Tuhan adalah mukjizat. Semoga kita mau semakin mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup. Dengan setia merenungkan, membaca firman, merenungkannya. Dan bukan hanya membaca dan menjadi pendengar yang setia. Tetapi kita juga mau menjadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan yang setia di tengah kehidupan. Ini buat saya adalah cara kita dalam mengantisipasi, dalam mempersiapkan datangnya hari Tuhan kelak. Maka pertanyaan pertama untuk kita renungkan, sudahkah kita telah berjaga-jaga? Sudahkah kita telah menjadi pendengar dan pelaksana sabda yang setia dalam kehidupan ini? Semoga jawabannya, saya mau menjadi pribadi yang setia mendengarkan firman dan setia melaksanakan firman. Dengan demikian, mukjizat Tuhan pasti kita alami sehari-hari. Saya kira itu Mbak Puri dari kitab Wahyu bacaan pertama yang kita dengar hari ini. Iya, baik Romo. Berarti penglihatan itu untuk mengingatkan pada kita bagaimana cara kita hidup mungkin ya Romo ya. Betul sekali ya. Contoh-contoh yang paling sederhana begini ya Mbak Puri ya. Mengantisipasi atau berjaga. Contoh yang paling sederhana ketika kita melihat rambu-rambu lalu lintas ya. Ini juga penglihatan, melihat yang nyata yang dekat dengan kita. Rambu-rambu lalu lintas. Apakah ada rambu-rambu, ada peringatan-peringatan itu di tengah kehidupan kita sebagai payung yang akan membuat kita menjadi aman? Payung itu kan supaya kita nggak kebasahan ketika hujan. Atau rambu-rambu itu kita taati kalau ada yang mengawasinya. Ada lampu merah. Kita bukannya berjaga, stop ketika lampu merah, atau sebaliknya, kita malah mencari celah, tolak-toleh kanan kiri. Kalau tidak ada polisi, yo lanjut bablas. Kalau demikian berarti kan kita tidak mengantisipasi. Rambu-rambunya sudah ada.
Kedatangan kerajaan Allah sudah diingatkan oleh Yohanes dalam penglihatannya. Nanti kita ini akan dihakimi loh menurut apa yang telah kita buat katanya. Maka apa yang telah kita lakukan? Apakah sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau belum? Kalau belum, inilah waktunya. Inilah sekarang saatnya untuk kita berbenah, untuk kita menata hidup semakin baik lagi. Iya, amin Romo. Romo, eh, bagaimana tentang harapan kita akan langit dan bumi yang baru? Bagaimana hal itu bisa terwujud dan kira-kira kapan ya Romo ya? Apakah yang akan datang atau pada saat ini kita bisa menerima hal itu? Baik, kalau kedatangan kerajaan Allah atau Yesus yang datang kedua kalinya kapan, kita semua tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menyangka. Dalam firman di perikop lain dikatakan, kalau kedatangan kerajaan Allah itu seperti pencuri yang datang tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Sebab kalau kita tahu pencuri itu kapan datangnya, kita kan udah berjaga-jaga, udah mengantisipasi supaya tidak kecurian. Tidak ada yang tahu. Namun kerajaan Allah pun sudah hadir di tengah-tengah kita. Kapan itu kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita? Saat kita mengupayakan damai sejahtera. Kerajaan Allah itu hadir di tengah kita. Saat kita merayakan Ekaristi, kita sudah mencicipi datangnya kerajaan Allah itu. Rasul Paulus pernah mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan. Kerajaan Allah itu bukan soal tempat. Ada di mana, di atas sana. Kerajaan Allah itu nggak ada, maka di Google Map. Kerajaan Allah bukan soal tempat. Gereja mengajarkan, kerajaan Allah adalah suasana. Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah sungguh meraja di dalamnya. Maka Rasul Paulus melanjutkan firman-Nya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran dan hidup dalam kasih. Itulah kerajaan Allah. Ketika orang hidup dalam kebenaran dan mau saling mengasihi, kita telah menghadirkan datangnya kerajaan Allah di tengah kehidupan kita. Nah, bagaimana Romo tentang Yerusalem baru itu maksudnya gimana ya Romo ya? Yang dimaksud dengan Yerusalem baru? Iya, Yerusalem baru itu kan sebuah perumpamaan. Kalau Yerusalem yang ada sebagai kota suci saat ini bukannya nanti dipugar, diperbaharui. Yerusalem baru itu sebagai gambaran. Kalau kerajaan Allah itu seumpama seperti sekarang Yerusalem disebut sebagai kota Tuhan, pusat peribadatan. Yesus mewartakan karyanya di Yerusalem sebagai pusatnya. Maka Yerusalem yang baru ingin mengatakan ketika semuanya sudah diperbaharui, itulah kerajaan Allah, menunjuk pada kerajaan Allah, itulah Yerusalem yang baru, yang segala-galanya Allah lah yang menjadi pusatnya, Allah lah yang menjadi fokus dan senternya yang meraja di dalam kehidupan manusia. Iya, baik Romo. Rupanya ini sesi pertama ini sudah cukup atau Romo ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya hanya ingin meng-highlight, menggarisbawahi sedikit. Mari di sesi pertama ini kita diajak para sahabat oase rohani Katolik yang baik, kita diajak untuk setia menjadi pendengar sekaligus pelaksana sabda. Cara inilah yang kita bisa buat untuk mengantisipasi, untuk mempersiapkan datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Iya. Baik Romo, kita lanjutkan di sesi kedua ya.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Luki, pada sesi kedua ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Ya, Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semua, salam sehat kembali untuk kita. Ya, di sesi kedua ini kita akan mengupas tentang sabda Tuhan dalam bacaan Injil yang kita tadi telah dengar bersama. Kalau ada yang mengatakan, ada lagu yang menyatakan, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Katanya tidak ada yang abadi dalam hidup. Semuanya berubah. Betul juga ya. Semuanya berubah. Dulu badan saya juga nggak segini. Sekarang setiap ketemu umat selalu bilang, Romo kayaknya tambah berat. Aduh, saya bilang, please jangan bilang saya tambah berat. Tambah berkat boleh. Semua berubah. Dulu rambut ini hitam. Sekarang mulai masuk ke dunia yang putih-putih. Berubah. Dulu mungkin ketika masih remaja, ketika masih anak, giginya masih gigi susu. Sekarang udah gigi tetap. Bahkan lambat laun malah pakai gigi palsu. Yang ingin saya katakan, iya, betul. Tidak ada yang abadi, semuanya berubah. Betul. Tetapi jangan lupa, ada yang abadi. Ada yang tidak pernah berubah, yakni janji Tuhan, sabda Tuhan. Maka di awal tadi saya telah mengatakan, kalau firman Tuhan, sabda Tuhan adalah mukjizat dari Tuhan yang dikaruniakan pada kita, masa kita nggak mau sih menimba, mengalami mukjizat Tuhan dengan setia merenungkan dan membaca firman-Nya. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu karena akan diperbaharui. Tetapi sabdaku tidak akan pernah berlalu. Apa sih maknanya? Buat saya dalam sekali. Sabda Tuhan, janji-janjinya tiada pernah ingkar bagi kita. Maka sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami hari-hari yang berat, saat-saat yang berat, kalau saat-saat ini kita sedang mengalami problematika kehidupan yang begitu pelik dan sulit buat kita, semoga saat ini, kesempatan ini menjadi saat teduh bagi kita untuk meyakinkan diri. Allah gak pernah ninggalin kita loh. Kalau sabdanya, janji-janjinya tiada pernah ingkar. Ia menjanjikan kepada kita juru selamat, penyelamatan. Dan sungguh ia mengaruniakan sang juru selamat di tengah kita. Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Yesus yang menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Kalau Allah menjanjikan kepada kita segalanya yang indah pada waktunya, maka tetaplah berdiri teguh dan jangan goyah. Sebab pada waktunya Tuhan akan mengaruniakan yang indah itu bagi kita. Kalau saat ini kita masih dalam pergumulan, sabar. Bawa dalam doa. Selalu senantiasa ajak Tuhan untuk terlibat dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan sendiri
yang menuntun. Tuhan sendiri yang menjadi GPS. Wah, teman seperjalanan kita yang menuntun kita ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Maka kalau Tuhan yang memimpin, maka pasti saya yakin dan percaya kita akan menemukan kedamaian. Kan ada lagu yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Kalau Yesus yang senantiasa hadir dan terlibat dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mau pegang sabda Tuhan yang adalah ya dan amin, mari kita melangkah dalam kehidupan ini dengan tidak ragu, dengan tidak goyah. Sebab dia selalu beserta kita. Saya kira firman Tuhan dalam Injil hari ini semakin menguatkan langkah kita. Kalau manusia bisa menilai tanda-tanda zaman, dia bisa melihat, oh, pohon ara sudah mulai bertunas. Artinya musim panas sebentar lagi akan datang. Setelah musim dingin tidak ada kehidupan, tumbuhan-tumbuhan menjadi kering. Lalu ketika melihat sudah ada tunas, artinya, oh ini musim panas sudah datang, mau datang. Bagaimana dengan kita untuk menilai kedatangan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal when, kapan datangnya. Tanda-tandanya sudah banyak. Banyak sekali mukjizat-mukjizat Tuhan yang dia karuniakan. Tanda-tanda ajaib Tuhan yang boleh kita alami dan rasakan. Tetapi pertanyaannya, melalui tanda-tanda itu, apa dampaknya untuk hidup kita? Apakah kita telah memperbaharui hidup dalam semangat tobat? Apakah kita telah menata hidup lebih baik? Berbenah hidup ini. Semoga melalui tanda-tanda itu kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bertobat, yang menata hidup untuk melangkah lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Saya kira itu Mbak Puri, juga sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dalam uh, bacaan Injil yang boleh kita renungkan bersama ini. Iya, baik Romo. Lalu Romo, bagaimana ya Romo ya kalau misalnya kita mengalami perkumpulan, masalah, itu sebenarnya tanda-tanda apa ya dalam diri kita ya? Apakah tanda-tanda harus ada yang kita ubah atau harus bagaimana gitu? Kira-kira Romo ada inspirasi tidak? Saya memaknai hidup ini sebagai sebuah sekolah saya. Dalam sekolah kehidupan, kayak sekolah biasa ya. Dulu waktu SD saya belajar tentang tambah-tambahan. Saya udah jago tambah-tambahan. Habis itu ada level yang lebih susah, namanya pelajaran kurang-kurangan, mengurangi. Saya udah jago kurang-kurangan, selanjutnya level lagi, belajar perkalian. Perkalian saya udah gape, udah jago. Level selanjutnya lagi ada pembagian dan begitu seterusnya. Dalam sekolah kehidupan saya kira sama. Ketika kita udah menyelesaikan satu fase kehidupan, aku udah menjadi pribadi yang baik loh. Selanjutnya kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku udah menjadi pribadi yang lebih baik loh. Ada level selanjutnya, semakin lebih baik lagi. Dan begitu seterusnya. Gak ada hidup yang levelnya lebih mudah pembelajarannya. Saya kira selalu pembelajarannya kita diajak, aku udah sabar loh. Tapi kita nanti level selanjutnya setelah udah sabar, akan ada lagi pembelajaran yang mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Aku udah bijak loh dalam menentukan, menyelesaikan masalah.
Tapi nanti ada level pembelajaran supaya kita menjadi pribadi yang semakin lebih bijak lagi. Aku udah menahan diri lo terhadap godaan ini dan itu. Nanti ada level selanjutnya, lebih dapat mampu menahan diri, menguasai diri lagi. Saya kira inilah sekolah kehidupan. Dan dalam setiap pembelajaran itu Tuhan ingin mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, lebih baik lagi. Itu yang saya kira. Satu nyanyian rohani yang buat saya indah mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, langit selalu biru dalam hidup ini. Tetapi yang Ia janjikan adalah penyertaannya. Maka kalau kita mengalami apapun dalam hidup ini, pergumulan, saya nggak pernah bilang cobaan ya. Buat saya Tuhan nggak pernah coba-cobalah. Ngapain juga dia coba-coba kita ya. Kalau ada iklan yang mengatakan buat anak kok coba-coba. Kalau orang tua aja pengen memberikan yang terbaik buat anaknya, nggak mau coba-coba yang lain katanya. Saya yakin Allah pun gak pernah coba-coba sama kita. Yang ada adalah justru kita diberikan pembelajaran-pembelajaran. Seperti sekolah kan, kita belajar supaya makin pinter, kita belajar supaya makin tahu. Demikian juga dalam sekolah kehidupan. Kita belajar ditempa dengan macam-macam hal, dengan pembelajaran ini dan itu melalui pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, kita sedang belajar didewasakan. Kita sedang belajar dimatangkan secara rohani. Kita sedang belajar untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Iya, baik Romo. Ini untuk kedua bacaan ini, apakah ada summary atau benang merah, atau mungkin ringkasan yang bisa Romo sampaikan? Iya, dari bacaan pertama dan bacaan Injil, keduanya sama-sama bicara soal kerajaan Allah, ya. Mempersiapkan datangnya kerajaan Allah. Dan persiapan kita bukan dengan berkemas, bukan dengan bawa koper, tidak. Persiapan kita untuk menyongsong menyambut datangnya kerajaan Allah adalah dengan berjaga-jaga. Dan cara berjaga yang baik saya kira dua hal. Yang pertama, mari kita mau setia menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan. Itu yang pertama yang ingin saya ajarkan. Dan yang kedua, cara berjaganya adalah dengan kita menata hidup lebih baik. Dengan kita membangun sikap tobat yang sejati. Bertobat itu kan artinya berbalik kembali kepada Allah. Mau membangun hidup, menata hidup yang semakin lebih baik lagi hari demi hari. Inilah cara kita dalam menyongsong dan menyambut datangnya kerajaan Allah. Iya, baik Romo. Mari kita akhiri acara kita ini dengan doa penutup dan berkat. Mari kita siapkan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kabar sukacitamu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan. Semoga warta kabar sukacitamu bukan hanya tinggal dan menetap dalam hati kami, tetapi juga mengobarkan hati kami untuk bersaksi di tengah kehidupan, menjadi pelaksana-pelaksana kabar sukacitamu. Maka berkati aktivitas kami hari ini Tuhan. Semoga apapun yang kami buat menyenangkan hatimu. Boleh kami persembahkan demi kemuliaan namamu yang lebih besar. Maka kami mohonkan berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami. Untuk keluarga-keluarga kami. Untuk mereka yang kami doakan. Untuk seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Luki. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua.
Romo Christophorus Luki Nikasius, PR. Dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Tuhan berkati, amin. Salam sehat.